Saya Dr. Suko Adiarto. Saat ini saya berada di ruang operasi hybrid Heartology Cardiovascular Center di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Saat ini kami sedang mempersiapkan tindakan PTA atau percutaneous transluminal angioplasty pada pasien yang mengalami critical limb ischemia, yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah ekstremitas bawah atau tungkai sehingga menyebabkan gangguan aliran darah ke tungkai tersebut. Akibatnya, pasien akan mengalami nyeri akibat kekurangan aliran darah dan bahkan pada kasus yang berat bisa menyebabkan luka yang sulit sembuh. Nah, tindakan ini bertujuan untuk melakukan perbaikan aliran darah dengan cara melakukan pelebaran pembuluh darah dengan teknik PTA, yaitu dengan melebarkannya dengan balon. Saya juga akan bekerja sama dengan Dr. Diki, ahli bedah kita, karena dinding pembuluh darahnya mengalami perkapuran atau kalsifikasi yang berat. Sehingga saya butuh bantuan Dr. Diki untuk melakukan pembersihan dinding-dinding pembuluh darah yang mengalami pengapuran tersebut. Selain itu, kita juga akan menggunakan tindakan yang disebut percutaneous atherectomy, yaitu mengikis dinding pembuluh darah dari dalam yang mengalami perkapuran yang berat. Mudah-mudahan tindakan ini bisa menolong pasien, karena dengan demikian aliran darah menuju ekstremitas atau kaki pasien dapat diperbaiki. Saya Dr. Diki Alighieri, dokter bedah toraks kardiovaskuler. Saat ini saya sedang mempersiapkan pasien untuk dilakukan revaskularisasi pembuluh darah tungkai yang memerlukan dua modalitas terapi yang dilakukan pada saat yang bersamaan. Modalitas itu antara lain adalah pertama PTA dengan memasukkan kateter ke pembuluh darah melalui akses yang saya buat dengan cara bedah, membuka pembuluh darahnya, mengeluarkan kalsifikasi di dalamnya sehingga akses bisa dimasukkan dengan lancar. Jadi untuk penyumbatan pembuluh darah pada tungkai, kita memiliki beberapa modalitas yang dapat kita lakukan. Selain pengobatan konvensional, juga PTA atau percutaneous transluminal angioplasty atau bedah. Saat ini yang terpilih adalah PTA. Namun pada beberapa kondisi, seperti misalnya bila pembuluh darahnya terlalu keras atau bila kateter sulit dimasukkan ke dalam pembuluh darah, maka ada baiknya dilakukan suatu tindakan hybrid, yaitu gabungan antara operasi dan PTA. Bila terdapat kalsifikasi atau pengerasan pembuluh darah sehingga kita sangat susah untuk memasukkan kateter, ada dua cara untuk mengatasi problem tersebut. Pertama, dengan menggunakan atherectomy, atau yang saat ini akan kita lakukan dengan melakukan atherectomy secara surgical. Pembuluh darahnya dibuka, kalsifikasi atau pengerasan itu kita keluarkan sehingga kateter bisa dimasukkan untuk sebagai bridging dari prosedur selanjutnya. Nama saya Dr. Anas Alatas, spesialis anestesi. Hari ini kita sedang mempersiapkan untuk tindakan percutaneous transluminal angiografi pada pasien dengan acute limb ischemic. Seperti kita tahu bahwa pasien-pasien dengan kelainan arteri perifer merupakan pasien-pasien dengan high risk surgery. Ditambah lagi pasien-pasien dengan kelainan pembuluh darah perifer tidak hanya mempunyai komorbid di kaki saja, tapi biasanya disertai dengan komorbid di tempat lain. Oleh karena itu, pembiusan pada pasien-pasien dengan PTA menjadi sesuatu yang challenging. Harus dilakukan dengan baik, harus dilakukan dengan persiapan yang baik, mulai dari praoperasi, pemantauan intraoperasi yang baik, dan juga pemulihan atau pemantauan di pasca operasi. Oleh karena itu, hari ini kita melakukan pembiusan pada pasien PTA yang akan dikerjakan oleh Dr. Suko dan Dr. Diki Alighieri. Untuk pasien-pasien dengan percutaneous transluminal angiografi ini biasanya bisa dilakukan dengan pembiusan setengah badan atau regional anesthesia ataupun dengan anestesia umum atau general anesthesia. Ini bergantung pada kondisi pasien. Atau pada beberapa case bisa juga kita lakukan sedasi dengan dikombinasi dengan anestesi lokal yang dibantu oleh operator untuk melakukan penyuntikannya.
Kembali lagi untuk jenis-jenis pembiusan biasanya kita lihat dari jenis tindakan, seberapa ekstensivitas tindakan dan juga komorbid pasien. Pada pasien ini kami lakukan anestesia umum karena memang ada beberapa komorbid yang mengharuskan kita melakukan anestesia umum disertai dengan pemantauan invasif untuk memudahkan dan juga menjamin keselamatan dan keamanan selama intraoperasi.